Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga kalian di rumah. Serta semakin hari semakin bertambah barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sudah sampai ke bab yang keempat, yaitu tata cara membayar zakat. Namun pembahasan tentang tata cara membayar zakat ini tidak akan dituntaskan pada kesempatan ini ya. Namun akan dibagi menjadi 3 bagian, dan pada kesempatan ini akan disampaikan bagian yang pertama. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, mari kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Tujuan pelajaran pada kesempatan bab yang keempat ini adalah yang pertama, kita akan bahas apa itu zakat ya. Jadi pengertian zakat itu apa? Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, membahas tentang pengertian zakat fitrah, lalu pengertian zakat mal, dan tata cara membayar zakat. Untuk yang pertama kali ini kita bahas dulu, yaitu pengertian zakat. Zakat asal katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah. Az-zakah maknanya adalah suci atau bersih. Suci atau bersih karena orang-orang yang senantiasa membayarkan zakatnya, dia akan disucikan atau dibersihkan jiwanya, menjadi orang-orang yang senantiasa gemar untuk berbagi, gemar untuk menolong orang lain, dan disucikan atau dibersihkan hatinya dari penyakit hati atau penyakit jiwa, yaitu tamak, rakus, suka mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Berarti juga tumbuh, yang artinya bahwa zakat yang dibayarkan itu akan tumbuh menjadi pahala yang sangat banyak, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kali lipat. Sehingga kalau misalnya keluarga kalian membayarkan zakat sebesar 150.000, maka akan dibalas oleh Allah dengan pahala 150.000 kali 700 kali ya, atau 105 juta kebaikan atau pahalanya ya. Jadi 150.000 akan dibalas dengan 105 juta pahala atau kebaikan. Itu nilai minimalnya atau nilai balasan minimalnya. Kemudian Allah akan membalas lebih banyak lagi sesuai dengan kehendaknya. Juga artinya baik, artinya bahwa orang yang senantiasa membayarkan zakatnya akan menjadi orang yang baik dan akan senantiasa
diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, ya, gemar melakukan berbagai kebaikan. Kemudian kedudukan zakat itu sendiri dalam Islam merupakan rukun Islam yang ketiga. Adapun zakat ini merupakan jenis ibadah, yaitu ibadah sosial, ya, yaitu ibadah yang terkait dengan hak orang lain. Kemudian hukum bayar zakat adalah wajib bagi yang mampu tentunya, ya. Lalu tujuan bayar zakat ini akan membentuk karakter, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat sosialnya untuk zakat itu adalah membantu orang lain yang membutuhkannya. Selanjutnya, anak-anak, kita akan bahas macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat itu dibagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, ya, sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Kemudian zakat mal yang kedua, yaitu harta yang dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nilai kewajiban atau nisab, dikeluarkan setahun sekali dan diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya. Teman-teman sekalian, adapun dalil tentang zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Inilah dalil dari kewajiban membayar zakat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Kemudian zakat fitrah. Kita akan membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah. Yang pertama, pengertian dari zakat fitrah itu sendiri. Teman-teman semua, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat di antara kita, ya, ada orang-orang yang memang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi orang-orang yang kaya, ya. Di sisi lain, ada juga sekelompok masyarakat yang kurang beruntung, ya. Mereka menjadi kelompok orang-orang yang lemah secara ekonomi, yang sering kita sebut sebagai fakir dan miskin. Nah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang baik ini menjembatani agar orang yang kaya bisa membagikan sebagian rezekinya yang menjadi hak bagi orang-orang yang fakir dan juga orang-orang miskin, ya. Nah, di antara zakat itu adalah zakat fitrah. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan di depan, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Adapun dalil zakat fitrah, di antaranya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhuratan lis-shaim minal lawi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum pada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Adapun manfaat zakat fitrah, yang pertama adalah mendidik rasa kemanusiaan, yaitu bahwa orang-orang yang melaksanakan zakat fitrah itu pada dirinya akan muncul kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah suka membantu atau memberi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, yaitu orang-orang yang kurang beruntung, lemah dari sisi ekonomi. Orang-orang yang kaya memberikan bantuan kepada mereka atau berbagi. Kemudian yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kepada kita ya banyak rizki ya, baik dalam bentuk harta benda maupun dalam bentuk kebaikan-kebaikan seperti sehat walafiat, itu pun rizki yang Allah berikan kepada kita. Karenanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri ya. Di antaranya dengan membayar zakat fitrah. Ketika kita gemar bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah senantiasa akan menambah nikmatnya kepadamu. Dan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian yang ketiga, membersihkan diri dari penyakit jiwa. Ya, sebagaimana makna dari zakat itu sendiri adalah sebagai pembersih diri, penyuci diri, yaitu agar jiwa kita, hati kita disucikan. Disucikan dari penyakit-penyakit hati atau penyakit jiwa, yaitu apa saja? Di antaranya ya pelit, ya, tamak atau rakus, suka mencuri, ya, suka korupsi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang gemar membayar zakat, insya Allah akan disucikan jiwanya dari penyakit-penyakit buruk, penyakit-penyakit jiwa atau hati seperti ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa membayar zakatnya, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Mereka akan senantiasa rajin dalam melaksanakan sholat, ya, infak atau sedekah, rajin dalam baca Al-Quran, menjadi orang-orang yang patuh kepada kedua orang tuanya, dan lain-lain. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan ini ada kuis ya buat kalian, yaitu yang pertama nih, kalian harus menjawab pertanyaan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Nah, yang kedua, sebutkan 4 manfaat dari zakat fitrah yang kamu ketahui. Jawaban kamu silakan dituliskan di kolom komentar. Ya, demikian saja teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Pak Nur sampaikan ini bermanfaat untuk khususnya Pak Nur sendiri dan juga kalian semua. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.